Pernah nggak lu kepikiran kalau pas gede nanti lu nggak bisa lagi ngelakuin hobi lu? Ya, jadi kan gue ini suka banget tonton anime, main game sama gambar ya. Dan satu hari gue mikir gitu, gimana kalau nanti udah gede, gue nggak bisa lagi ngelakuin itu semua? Apakah gue akan tetap menjadi gue? Apakah gue akan menjadi bapak-bapak yang hobinya melihara burung? Oke, gue nggak ada masalah sama burung ya, tapi burung tuh kayak bukan gue banget aja gitu. Cuman balik lagi, gimana caranya biar hobi gue ini bisa bertahan? Sampai akhirnya gue teringat kata-kata, pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar. Oke, gue nggak tahu itu kata-kata siapa, tapi boleh juga. Kalau hobi gue bisa ngasilin duit, pasti gue bisa pertahanin kan? Oke, let's do it. Untungnya gue punya sahabat yang cukup gila mau ngelakuin ini bareng gue. Namanya Harv. Kita udah temenan dari lama dan punya pemikiran yang sama lah. Nah, awalnya kita mikir gimana cara dapetin duitnya. Kita bisa aja bikin channel YouTube yang bahas hobi kita, kayak channel review game atau update anime gitu. Tapi buat dapet AdSense-nya kayaknya lama deh, dan belum pasti juga kan. Nah, sampai gue keinget kalau kita tuh suka datang ke event-event wibu gitu. Dan ada satu event yang menarik banget, namanya Komifuro. Nah, itu adalah event wibu di mana lu bisa jual dan beli merch karya orang-orang. Dan lu gak harus jadi artis dan punya followers gede dulu buat ikutan. Siapapun bisa ikutan. Bahkan lu gak perlu bisa gambar, karena terakhir event ini ada yang resepsi nikahan coy. Asli, luar biasa nih event Wibu 1 ini, Komifuro. Yang penting bisa bayar tentunya. Akhirnya gas, kita siapin semua yang kita butuhin buat ikut Komifuro. Dari nama circle, email, sosmed, dan lainnya. Dan di sini gue pakai nama Rosmun buat circle-nya. Ya, gue juga nggak tahu arti nama ini, asal pakai aja. Tapi kalau boleh ngarang, kan artis tuh biasanya gambar malam-malam ya. Nah, karyanya itu ibarat rose-nya gitu, mawarnya. Jadi kayak mawar yang mekar di malam hari. Anjay, gimana? Keren gak? Tapi ya akhirnya setelah nguar dengan penuh khawatir, karena kita belum pernah ikutan beginian kan, takut gak diterima jadinya. Ternyata kita bisa dapat satu space di Komifuro 17. Yeay. Oke, sekarang masuk ke masalah utamanya. Kita mau jual apa ya? Kalau gue sendiri sebenarnya udah suka gambar dari kecil dan udah biasalah bikin gambar digital. Sedangkan si Harv ini dia nggak pernah gambar digital dan cuman suka gambar burung eksotis dan armor di bukunya. Iya, burung. Apalagi kita nggak punya banyak modal waktu itu. Jadi kita milih produk yang paling murah yang bisa kita buat, yaitu stiker. FYI, ini keputusan yang ternyata salah banget sih. Kita juga beli grid, bikin dekorasi macem-macem, sampai latihan ngedisplay sampai malam. Kita udah senang banget itu karena kayak ngebayangin bakal dapet banyak uang nantinya. Gue udah kebayang gitu mau beli kursi gaming, karena gue selama ini memakai kursi kayu sampai pantat gue sakit guys. Kita pun akhirnya siap dan datang ke ASBSD buat jualan di Desember 2023. Dan sampai akhirnya kita selesai jualan pertama kita di Komifuro 17. Iya, gua rugi guys. Ternyata banyak banget kesalahan yang gue lakuin. Gue berasa ngelawak kejualan di CF ini. Mulai dari pemilihan produk, display yang kurang maksimal, sampai pengaturan inventory yang berantakan. Meski ya kita tetap dapat duit kok, cuman ya nggak seberapa gitu. Ibarat ekspektasi awal kita tuh segini nih, tapi yang kita dapat tuh segini. By the way, ini foto dari booth jualan gue di CF17. Gimana menurut kalian? Gue sebenarnya udah takut banget ya, dan kecewa sama diri sendiri gitu. Gue takut Harv itu gak mau lagi itu ikut jualan sama gue dan Rosmun, karena kita rugi gini gitu. Apalagi udah keluar duit juga kan. Tapi surprisingly tuh dia gak marah, dan malah nyemangatin gue buat ikut lagi next Komi. Jujur gue bersyukur banget sih waktu itu. Akhirnya gue coba benerin dan perbaikin semua kekurangan gue yang gue bisa. Mulai dari bikin merch kayak keychain dan art print, sampai datang ke event art market lain buat belajar dari para sepuh. Asli, itu rasanya gue udah kayak baru main game, terus dibantai sama pro player, dan gue mau balas dendam gitu buat ngalahin dia. Lihat aja lu CF, gue harus bisa.
Waktu berlalu sampai akhirnya kita siap buat ikut CF berikutnya, yaitu CF 18 di bulan Agustus 2024. Nah, untuk melawan bos besar yang bernama CF ini, pas hari H gue udah menyiapkan semuanya. Dan wow, tidak disangka-sangka guys. Padahal gue udah paranoid banget ya, takut nggak laku lagi gitu. Tapi ternyata grinding gue selama ini tuh nggak sia-sia cuy. Merch Rosmun itu laris banget. Bahkan baru hari pertama jualan, beberapa produk tuh udah sold out gitu. Gue sampai bingung, lah ini beneran sold out apa gue salah ngitung stok ya? Tapi ternyata bener. Saking paniknya, Harf sampai jadi kayak debt collector, ngeteror vendor kitchen buat restock hari itu juga. Gue rasa ini adalah awal yang baru buat Rosmun dan cita-cita gue buat dapet duit dari hobi gue. By the way, hasil jualan kali ini, gue akhirnya bisa beli kursi gaming pertama gue. Setelah CF18, gue sempat nyicip juga jualan di event lain kayak Orkestra Harry Potter. Ini dari Trust Orkestra. Acaranya tuh di Jakarta Artpreneur. Dan itu lumayan banget. Tempatnya enak banget, adem, mewah. Nggak kayak Komifuro yang udah mana padet, rame, bau, wibu lagi. Secara gue emang suka sama Harry Potter dan beberapa tema yang dibawa di orkestra ini. Dan wow, di sini gue juga boleh nonton penampilan orkestranya yang menurut gue tuh keren banget. Ini kalau ada kesempatan gue pengen ikut lagi karena selain itu ya cuannya juga bagus. Tanpa terasa, gue udah deket sama CF19 di Desember 2024. Di sini gue sama Harf udah santai, gak begitu kewalahan lagi kayak sebelumnya. Karena kita udah lebih siap. Ini beberapa dokumentasi CF19. Buat penjualannya nggak segede CF18, tapi udah bisa dibilang oke lah. Di Desember 2024 juga ada satu event lagi nih yang nggak mungkin gue lewatin, yaitu Motion Ime. Acaranya Bang Windah Basudara. Acaranya tuh di Kemayoran, dan dari awal tuh gue pikir ini bakal jadi event penutup buat gue. Mereka ngumumin bakalan ada kreator corner, yang mana tahun lalu tuh nggak ada. Makanya gue juga nggak expect kalau misalnya bisa jualan di sini. Kapan lagi kan bisa jualan di eventnya Bang Windah? Akhirnya gue jualan juga di Motion Ime 2024. Tapi kali ini niat gue nggak seambisius CF sih, karena gue juga pengen main. Gue udah janji sama diri sendiri, gue harus bisa banyak main di sini. Gue bakal tutup bootnya juga lebih cepat. Dan beneran, gue akhirnya bisa jalan-jalan dan nonton banyak penampilan keren. Ada Veratel, terus KLP48, Vivi, sampai Bang Windah sendiri. Asli gokil banget, event ini emang pecah banget guys. Rasanya rewarding banget. Gue bisa jualan sambil tetap nikmatin acara juga. Dan meskipun tetap ada yang bikin capek, kayak ramenya yang mirip penampungan korban bencana isekai ini, atau gerahnya yang udah kayak free trial neraka, Motion Ime jadi event penutup 2024 yang luar biasa buat gue. Akhirnya gue berhasil namatin 1 tahun gue jualan gambar dari Desember 2023 sampai Desember 2024. Total gue ikut 5 event art market dan masing-masing ada ceritanya sendiri. Tapi pastinya gue bakal tetap berkarya lagi. Impian gue buat bisa menghasilkan dari hobi gue tercapai. Ini video pertama gue. Buat lu yang udah nonton, thank you banget. Kalau suka boleh subscribe dan like. Gue Mazu and bye.